Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan memaparkan apa saja materi IPA yang akan dipelajari pada kelas 9 semester 1. Yang pertama ada sistem reproduksi manusia, sistem reproduksi pada hewan dan tumbuhan, pewarisan sifat, listrik statis, dan rangkaian listrik. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi manusia. Reproduksi adalah proses biologi suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Tujuannya adalah untuk menghasilkan generasi selanjutnya atau melestarikan jenisnya. Sistem reproduksi dibagi menjadi dua, aseksual dan seksual. Bisa dilihat pengertian dari masing-masing. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sperma, sedangkan sistem reproduksi wanita berfungsi menghasilkan sel telur. Bisa dilihat pada gambar berikut, yaitu organ sistem reproduksi pria dan wanita beserta nama-nama organnya. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita perlu tahu dulu apa itu pembelahan sel. Pembelahan sel adalah perbanyakan sel yang menyebabkan sel bertambah banyak, besar, dan berat. Tujuannya adalah untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Bisa dilihat ya. Pembelahan sel dibagi menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Bisa dilihat perbedaan dari keduanya. Tahapan dari mitosis dan meiosis mencangkup profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, kita akan ke intinya. Kita akan mempelajari tentang organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pria terbagi menjadi dua, organ eksternal dan organ internal. Pada organ eksternal terdapat penis dan skrotum. Penis berfungsi sebagai saluran kencing dan keluarnya sperma, sedangkan skrotum menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Sedangkan untuk organ internal, ada testis yang berfungsi sebagai memproduksi sperma, dan epididymis, serta uretra, vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Bisa dilihat pada gambar di sampingnya, beserta anak panah yang menunjuk pada organnya. Selanjutnya ada spermatogenesis. Apa sih spermatogenesis? Adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di testis, tepatnya di tubulus seminiferus, menghasilkan 4 sel yang bersifat haploid. Spermatogonium membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer, lalu mengalami meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder. Selanjutnya mengalami meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid yang nantinya akan menjadi spermatozoa. Bisa dilihat struktur sperma yang terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor. Yang selanjutnya yaitu organ reproduksi wanita, terbagi menjadi dua, yaitu organ eksternal dan organ internal. Pada organ eksternal terdapat klitoris, 2 pasang labia, dan vagina yang berfungsi sebagai jalan lahir, saluran keluarnya mens, dan alat perkawinan.
Pada organ internal terdapat ovarium yang berjumlah sepasang, yang berfungsi sebagai tempat pembuatan ovum, lalu ada tuba falopi atau oviduk sebagai tempat fertilisasi, ada uterus, yaitu tempat untuk berkembangnya embrio, infundibulum, endometrium, dan serviks. Bisa dilihat pada gambar di sebelumnya. Selanjutnya ada proses oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur yang berlangsung di ovarium dan menghasilkan 1 ovum dan 3 badan polar. Nah, pasti semua perempuan mengalami yang namanya menstruasi. Apa sih menstruasi? Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari dalam tubuh akibat meluruhnya dinding uterus karena ovum yang tidak dibuahi oleh sperma. Ada beberapa hormon yang berperan dalam siklus menstruasi. Ada hormon FSH, estrogen, LH, dan progesteron. Nah, yang selanjutnya adalah proses fertilisasi atau pembuahan. Adalah proses peleburan atau pembuahan sel sperma dan sel telur yang menghasilkan zigot. Proses ini terjadi di tuba falopi atau oviduct. Bisa dilihat pada gambar di samping. Sperma membuahi sel telur. Sperma memasuki ovum, namun bagian yang masuk ke dalam ovum hanya bagian kepalanya saja. Hal ini terjadi di tuba falopi atau oviduct. Adapun tahap fertilisasi sampai berkembangnya menjadi embrio bisa dilihat pada bagan. Sperma dan ovum yang berfertilisasi berkembang menjadi zigot, zigot berkembang menjadi morula, morula menjadi blastula, blastula berkembang menjadi gastrula, gastrula menjadi embrio atau janin. Nah, sekian dulu materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap terus belajar dan jangan patah semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.